Mbak Devi, silakan. Iya, kalau tadi ngomongin berat sekali ya, kalau buat saya berat sekali temanya, Pak Menteri. IKN. Oke. Ya. Katanya IKN yang saya dengar, dan itu pernyataan Pak Menteri kalau nggak salah koreksi, bahwa tidak ada investor. Belum. Nah, atau belum. Ya. Nah, saya mau nanya Pak Menteri, saya nggak mau masuk ke situ. Jangan-jangan Indonesia emas yang menurut saya bisa jadi Indonesia gemas, cemas, dan lemas, itu bukan karena investornya Pak Menteri gagal atau belum bisa menarik investor ke IKN, tapi saya melihat sisi anak mudanya. Karena riset sendiri yang saya lakukan 3 tahun yang cocok dengan riset-riset dunia, anak muda sekarang boro-boro kayak Pak Menteri. Pede, berani, segala macam, natap mata aja nggak berani, dan rata-rata sekarang pengusaha konon kabarnya memilih tatapan memecah. mata saya cukup berani ya. Oh iya. Iya. Dan suka membawa akibat barangkali. Terus, nah artinya ada problem dari anak-anak muda kita yang tidak punya kapasitas untuk merebut hati investor. Yang pertama saya mengatakan bahwa saya ralat ya, saya koreksi, mohon maaf pernyataan tadi. Yang mengatakan bahwa tidak ada investor di IKN. Itu nggak ada pernyataan saya seperti itu. Kemarin di rapat kerja di DPR itu ada anggota DPR menanyakan kepada saya tentang investasi asing yang ada di IKN. Saya katakan bahwa pada klaster pertama investasi itu yang masuk dari penanaman modal dalam negeri. Itu hotel, rumah sakit, apa segala macam. Kenapa itu kita masukkan sebagai investasi dalam negeri? Karena itu kan mentengnya gitu loh. Itu sarinanya itu loh. Jadi kita berpikir memprioritaskan adalah investor dalam negeri yang masuk. Jangan ada di samping istana negara, gedungnya gedung asing. Terkecuali untuk kedutaan gitu loh maksud saya. Nah, itu semua PMDN, nggak ada asing. Terus anggota DPR tanya kepada saya, berarti sekarang udah ada asing yang masuk belum? Saya katakan kalau konstruksinya itu belum ada. Tapi kalau asing yang masuk sudah melakukan kontrak, yang sudah tanda tangan kesepakatan, sudah ada. Pertanyaannya kenapa mereka belum eksekusi? Kitanya yang belum menyelesaikan infrastruktur dasarnya. Karena infrastruktur dasarnya itu harus selesai kurang lebih sekitar bulan November, Desember. Karena sekarang kita fokus untuk jalan tolnya aja baru kurang lebih sekitar bulan Juli minggu ke-3, minggu ke-4 selesai dari Balikpapan ke IKN. Airportnya baru selesai tanggal 1 Agustus. Inilah cuman memang di situ, ini orang Papua bilang kita ini tulis lain, baca lain, bikin lain. Jadi omongan saya itu dipenggal. Akhirnya seolah-olah persepsinya bahwa tidak ada investasi asing yang masuk. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut dengan apa sih karakter untuk anak-anak muda sekarang. Saya mau katakan begini, anak muda sekarang itu pintar-pintar, Mbak. Pintar-pintar dan mereka sudah punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Anak saya itu merasa sudah lebih pintar daripada bapaknya. Dan mereka kita nggak bisa mengendalikan itu. Itu adalah sebuah perubahan yang kita harus sekalipun tidak sadar harus sadar bahwa generasi mereka ini generasi teknologi. Nah, apa yang menjadi poin penting untuk generasi ke depan? Kecerdasan itu kalau tidak diberi dengan karakter yang kuat, itu susah. Dan karakter yang kuat itu harus mempunyai leadership. Di dalam leadership itu ada kemampuan manajerial. Ada kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah. Dan ada daya juang. Saya melihat ruang ini yang kosong, tidak utuh. Karena itu dulu mahasiswa itu masih senang berorganisasi. Kalau sekarang, Pak? Kalau sekarang organisasi iya, isi organisasinya yang mohon maaf harus kita dalami lagi. Baik, terima kasih. Oke. Kan Pak Menteri ini pernah ditarik oleh Pak Prabowo kan? Kelihatan itu. Itu kalimat apa sih yang waktu itu diucapkan? Nggak siapa tahu itu menentukan loh di 20 Oktober nanti. Ini saya rekam ini penting bener nih. Ini gini, ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.